Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Senang sekali di pagi ini bisa sekali lagi diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan kepada kita semua di sini. Saya berdoa biarlah kita semua di sini terus berada di dalam pelindungan dan sukacita Tuhan senantiasa. Sangat-sangat bersyukur melihat bagaimana kondisi di Indonesia, pandemi juga mulai jauh membaik. Tapi saya tetap mau mengingatkan untuk semua Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, mari kita tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lengah sambil kita terus berdoa biar pandemi ini bisa segera berakhir. Mari saat ini kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi atas penyertaan Engkau. Pandemi di Indonesia juga bisa mulai membaik. Kami tahu ini semua karena kemurahan Engkau saja. Bantu kami di pagi ini Tuhan juga terus membuka hati kami Tuhan untuk firman Engkau, sehingga apa yang kami pelajari hari ini bisa membantu kami terus bertumbuh di dalam Engkau menjadi seperti apa yang Engkau inginkan. Sertai Tuhan, hamba-Mu yang akan berkhotbah, biarlah roh Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu, dan apa yang disampaikan ini betul-betul adalah isi hati Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti kita sudah ketahui, sepanjang bulan ini kita mengambil waktu sebagai satu jemaat untuk mempelajari surat kedua daripada Rasul Petrus. Dan kita mengambil tema Increasing Measure. Sebelum kita masuk lebih dalam ke firman Tuhan hari ini, saya mau memberikan sedikit tips ya dalam kita mempelajari kitab-kitab yang merupakan surat-surat yang ditulis oleh rasul-rasul kepada jemaat mula-mula. Dalam mempelajari surat-surat ini, termasuk surat-surat daripada Paulus, ataupun surat-suratnya Yohanes, atau suratnya Yudas, ataupun surat-surat Petrus, sangat membantu jika kita di sini bisa memahami kira-kira apa yang sedang dialami oleh jemaat yang menerima surat tersebut pada saat itu. Sehingga kita tidak salah mengerti dengan hal yang mereka mau coba sampaikan. Nah, contohnya seperti sekarang ini, kalau kita lagi mendengarkan seseorang lagi bertelepon, kita hanya bisa mendengarkan orang itu berbicara, tapi kita nggak bisa tahu apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya. Akhirnya apa? Akhirnya kita hanya bisa menebak-nebak, kira-kira mereka lagi ngomongin apa ya. Contohnya pembicaraannya seperti ini. Kapan sampainya? Saya ikut senang. Enjoy ya. Nah, kalau kita dengar orang seperti itu, mungkin kita menebak sekarang bahwa mungkin ada temannya yang sedang berkunjung ke tempatnya atau ke kotanya, atau mungkin ada temannya yang sedang pergi liburan ke tempat yang dia sudah nanti-nantikan dan dia menceritakan kepada si penelpon tersebut. Atau mungkin sebenarnya bukan tentang sebuah kunjungan atau jalan-jalan, tetapi sebenarnya sebuah kiriman yang baru saja diterima. Mungkin kiriman makanan atau paket yang sudah ditunggu-tunggu. Bisa aja seperti itu. Jadi banyak sekali kemungkinannya. Jadi dalam mempelajari kitab-kitab yang merupakan surat-surat daripada rasul-rasul tersebut akan sangat membantu jika kita di sini bisa kurang lebih dapatkan gambaran daripada kondisi jemaat atau orang yang menerima surat pada saat itu. Ya, mungkin orang itu sedang bergumul, orang itu sedang semangat, jemaat itu sedang dianiaya, atau sedang terjadi perselisihan dan lain-lain. Atau kita juga di sini perlu mendapatkan sedikit latar belakang daripada jemaat atau orang yang menerima surat tersebut. Misalnya, apakah latar belakangnya seorang Yahudi atau dia non-Yahudi, apakah dia percaya Yesus, atau berapa lama dia sudah percaya Yesus, status sosialnya seperti apa, itu juga akan sangat membantu. Dan juga sangat penting waktu kita membaca surat-surat ini, kita juga mencari ya tujuan daripada surat itu ditulis. Biasanya ada di dalam surat-surat tersebut. Kalau zaman sekarang, kalau kita tulis email, biasanya ada kolom subjek ya. Di situ kita akan temukan kira-kira apa isi daripada atau tujuan daripada email tersebut. Nah, di suratnya Rasul Petrus ini, dia menuliskannya dengan jelas apa daripada tujuan daripada penulisan daripada suratnya tersebut. Kita baca sama-sama ya di 2 Petrus pasal 3. Di ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu.
Kalau kita perhatikan di sini, Petrus berusaha memperingati audiensnya atau jemaat yang menerima suratnya untuk mengambil apa yang Tuhan sampaikan, baik melalui para nabi ataupun para rasul, dengan serius dan tidak memandang firman Tuhan secara ringan atau secara biasa-biasa. Itu tujuan daripada penulisan daripada surat Petrus ini. Mengapa Petrus menyampaikan itu? Di ayat yang ke-8 di pasal yang ketiga, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalamnya api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dikatakan di sana hari penghakiman akan tiba. Dan mereka tidak tahu waktunya kapan. Dan seringnya ketika waktunya tidak jelas, sangat mudah untuk orang menjadi ragu dan menjadi lalai atau lengah di dalam perjalanan iman mereka. Mereka mulai melihat firman Tuhan secara biasa-biasa. Mereka mulai kehilangan keseriusan mereka. Mulai tergoda untuk meninggalkan iman mereka. Mulai tidak fokus kepada kerohanian mereka. Bahkan mulai terpengaruh oleh hasutan dan ajaran-ajaran yang salah. Rasul Petrus berusaha mengingatkan kalau hari penghakiman belum tiba, bukan berarti Tuhan itu lupa dan tidak akan terjadi. Tapi sebenarnya Tuhan itu masih sabar dan memberikan kesempatan untuk lebih banyak orang lagi untuk bisa bertobat. Jadi bagaimana harusnya sikap mereka? Dikatakan di ayat yang ke-11 di pasal yang sama. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Rasul Petrus katakan, seharusnya dan kita atau mereka pada saat itu harusnya memastikan kehidupan mereka tetap suci dan saleh. Malah bukan sebaliknya. Brothers sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita pun masih menantikan hari Tuhan untuk tiba. Dan hari ini sama dengan apa yang mereka alami, kita pun bisa menjadi lalai dan tidak serius dengan kehidupan rohani kita. Dan gampang sekali untuk hari ini kita pun mengambil firman Tuhan menjadi biasa-biasa. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Jim Robin. Dia katakan demikian. Don't take the casual approach to life. Casualness leads to casualties. Jangan jalankan hidup ini dengan sikap yang biasa-biasa atau seadanya. Karena sikap yang seadanya akan memakan korban pada akhirnya. Apalagi hari ini sikap seadanya kita lakukan di dalam spiritual life-nya kita. Kita pasti juga akan mengalami konsekuensinya. Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah sikap kita dalam kehidupan rohani kita adalah juga sikap yang casual, sikap yang seadanya, sikap yang biasa-biasa saja? Apakah kita mulai seadanya dengan kehidupan rohani kita? Apakah hari ini kita mulai hanya memberikan secukupnya aja? Apa kita hari ini mulai mengambil secara biasa-biasa kehidupan rohani kita? Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa untuk tidak punya sikap seadanya. Nggak punya sikap yang casual dalam kehidupan rohani kita.
Dan kita akan belajar dari surat Petrus ini. Ada satu kata yang dikatakan atau digunakan berulang-ulang oleh Rasul Petrus di suratnya yang kedua ini. Kata yang dipakai adalah spoudazo. Ya, spoudazo. Artinya apa? Artinya berusahalah sungguh-sungguh. Make every effort. Do your best. Be earnest. Dari sini kita bisa belajar bahwa usaha yang sungguh-sungguh atau spoudazo adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Dan faktor yang tidak bisa dipisahkan untuk kita bisa terus bertumbuh, untuk kita bisa setia di dalam Tuhan. Bukan sikap casual, bukan sikap seadanya, bukan sikap yang biasa-biasa yang kita perlu punya. Tapi betul-betul sikap yang sungguh-sungguh. Mari kita lihat di ayat selanjutnya, di mana kata spoudazo ini digunakan. Di ayat yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Petrus tuliskan kepada mereka, sambil menantikan semuanya ini. Menantikan apa? Sambil menantikan hari penghakiman Tuhan. Sambil menantikan bumi dan langit yang akan lenyap. Sambil menantikan bumi dan langit yang baru, di mana terdapat kebenaran. Mereka harus berusaha. Make every effort. Spoudazo. Untuk kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dan juga dalam perdamaian dengan Tuhan. Hari ini apa yang bisa membuat kita untuk bisa senantiasa berusaha sungguh-sungguh untuk jaga kemurnian kita, untuk menjaga kesalahan kita? Apa yang bisa membantu kita? Saya percaya jika kita semua di sini hidup dengan pengharapan. Be expectant. Jika kita di sini bisa looking forward, menanti-nantikan akan hari Tuhan yang luar biasa tersebut. Kalau kita hari ini menanti-nantikan sesuatu atau looking forward kepada sesuatu. Contohnya bagi kita di sini yang menanti-nantikan kelahiran anaknya. Atau bagi kita di sini yang menanti-nantikan pergi liburan yang sudah ditunggu-tunggu atau direncanakan selama ini. Kita akan mengalami 3 hal ini. Yang pertama, ya, kalau kita menantikan sesuatu, kita pasti akan terjaga. Lalu kita akan awake. Ya, kenapa? Ya, kita nggak mau sampai ketinggalan. Kita nggak mau sampai kehilangan kesempatan tersebut. Kita akan siaga, siap antar jaga. Kenapa? Karena ini sesuatu yang kita sudah nanti-nantikan. Kita akan awake, kita akan terjaga. Apalagi kita pasti di sini akan aware. Kita akan punya kesadaran diri. Kita akan terus memastikan kondisi diri kita. Kita akan terus evaluasi. Kita akan terus jaga diri kita. Kita terus memantau situasi. Apakah kita ini dalam track yang benar atau tidak? Ya, kita juga tidak akan menjadi lalai. Kita tidak akan menjadi lengah. Kita memastikan semua akan berjalan dengan baik. Yang terakhir, kita di sini akan await. Kita akan menanti-nantikan. Kita akan semangat. Kita akan excited. Kita nggak bisa bohong. Kita pasti akan terkonsumsi. Ya, karena kita tidak sabar menantikan hal tersebut akan terjadi. Paulus sendiri sangat mengerti apa yang Petrus tuliskan. Di suratnya yang kedua kepada Timotius, ya, di pasal keempat ayat ke-7 dikatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hari ini kalau kita baca di sini, apa yang membuat Paulus bisa mengakhiri pertandingan imannya dengan baik? Apa yang membuat dia akhirnya bisa mencapai garis akhir dan memelihara imannya dia? Karena dia bisa melihat mahkota yang tersedia baginya dan juga mahkota yang tersedia bagi kita semua di sini yang merindukan kedatangannya. Tak heran hari ini kita jadi gampang menyerah dan menjadi biasa-biasa dan memberikan seadanya dalam kehidupan Kristen kita. Tak heran hari ini kita bahkan
takut akan yang namanya kematian. Tak heran hari ini kita menjadi ragu akan hari penghakiman. Kalau hari ini kita tidak lagi merindukan kedatangannya Tuhan. Kita tidak lagi look forward. Kita tidak lagi menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Yesus akan datang kembali. Mari hari ini kita punya cara pandang seperti Petrus dan Paulus. Mari hari ini kita menanti-nantikan mahkota yang tersedia bagi kita juga. Kalau kita juga punya kerinduan yang sama seperti Paulus. Let's be expectant. Sehingga kita juga akan terus berusaha sungguh-sungguh untuk kedapatan murni, saleh, dan tidak bercela waktu Yesus datang kembali. Bapak, Ibu, saudari yang saya kasihi, percayakah tidak kita semua di sini bahwa Yesus akan datang kembali? Rindukah kita akan saatnya kita bertemu dengan Dia muka dengan muka nanti? Kalau ada kerinduan itu, kalau ada pengharapan itu, saya percaya kita pasti bisa untuk hidup berusaha sungguh-sungguh untuk kita terus menjaga kerohanian kita. Apalagi yang bisa membuat kita hari ini tidak mempunyai sikap yang casual atau seadanya, tapi bisa memberikan yang terbaik. Spoudazo, make every effort. Kita lihat lagi di ayat yang ke-17 sekarang. Di 2 Petrus pasal yang ketiga. Tapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Petrus memperingati mereka. Walaupun mereka sudah mengenal kebenaran, bukan berarti mereka tidak akan terseret dalam kesesatan. Bukan berarti bahwa mereka tidak akan kehilangan pegangan yang teguh. Kalau kita lihat 2 pasal sebelumnya, di pasal pertama ayat ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Petrus katakan di pasal yang pertama ini bahwa mereka perlu berusaha sungguh-sungguh. Make every effort. Give their best. Spoudazo dalam kerohanian mereka. Agar mereka tetap bisa teguh dan tidak tersandung. Kenapa? Karena terus terang seringkali sebagai seorang Kristen, kita tidak melihat bahwa kita ini bisa tersandung. Bahwa kita ini masih bisa tersesat. Bahwa hari ini kita masih bisa kehilangan pegangan kita. Jika kita tidak punya sikap yang mau berusaha sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik senantiasa, be excellent, kita pasti akan gampang tersandung dan jatuh. Paulus sendiri sangat mengerti tentang hal ini. Tidak heran ia memberi peringatan yang sama seperti Petrus di buku Korintus. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Rasul Paulus katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi hari ini, walaupun kita sudah tahu kebenaran, walaupun kita sudah berjalan di jalan kebenaran, bukan berarti kita tidak akan tersandung, bukan berarti kita tidak akan bisa menjadi lemah, bukan berarti kita tidak akan bisa jatuh. Hari ini apa yang bisa menyandung kita jika kita tidak hati-hati? Hal yang pertama saya percaya adalah comfort zone-nya kita. Zona nyamannya kita. Kadang-kadang sebagai seorang manusia kita cenderungnya mau cari yang nyaman. Dan itu sangat manusiawi. Kita hanya mau melakukan sesuatu kalau itu masih nyaman bagi kita. Kadang-kadang kita nggak mau push diri kita. Kenapa? Karena kita merasa tidak nyaman.
Oleh karena itu kita tidak mau melakukan hal tersebut. Karena kita merasa tidak perlu untuk bertumbuh. Atau kita merasa tidak perlu untuk belajar lagi. Buat apa? Bukankah apa yang saya lakukan ini sudah cukup? Yang penting saya tidak lakukan ini, tidak lakukan itu, saya hadir, saya terlibat. Tapi kita sudah tidak lagi fokus untuk mau bertumbuh. Hati-hati Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, comfort zone, zona nyaman kita bisa membuat kita tersandung. Apalagi compromise, ketika kita kompromi, kita mulai main-main dengan dosa. Kita mulai membuat pembenaran-pembenaran dalam hal-hal yang kita lakukan. Kita tahu ini sebenarnya nggak benar, tapi kita mulai buat pembenaran-pembenaran. Kita mulai kompromi. Kita mulai tidak mengambil waktu kita dengan Tuhan secara serius. Kita mulai merasa bisa, saya sudah kuat. Hati-hati kata Paulus, kita bisa jatuh. Kita mulai tidak serius dengan prioritas-prioritas hidup kita. Kita mulai membuat prioritas kita sendiri yang kita mau. Hati-hati, kita bisa tersandung ketika kita kompromi. Yang ketiga, ya kita juga bisa tersandung oleh orang-orang di sekeliling kita, komunitasnya kita. Contohnya bagaimana? Kalau kita hari ini ada konflik, ada sesuatu yang kita rasakan dengan orang sekeliling kita atau brother sister kita mungkin, dan kita tidak bereskan, ya kita biarkan kepahitan itu bertumbuh. Buku Ibrani katakan jangan biarkan ada akar kepahitan. Kalau kita biarkan itu akan mencemarkan banyak hal nanti. Jadi hati-hati brother sisters. Kalau kita mulai tidak bereskan kepahitan kita juga pasti akan tersandung satu hari nanti. Atau hari ini mungkin kita tersandung oleh sikap brother sister kita. Itu juga bisa menyandung kita. Kalau kita nggak rohani, kita lebih terpengaruh oleh apa yang mereka lakukan. Lebih daripada apa yang Tuhan lakukan. Pergaulan yang buruk. Kadang-kadang kita suka berpikir, saya sudah kuat, nggak apa-apa, saya bisa bergaul dengan siapa saja. Tapi kalau hari ini kita nggak pilih pergaulan yang baik, tapi kita bergaul dengan siapa saja dan akhirnya memberikan pengaruh buruk, kita pun bisa tersandung. Brothers sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, waktu Tuhan mau kita terus bersungguh-sungguh untuk terus berikan yang terbaik, Tuhan tahu bahwa sikap itu yang akan membuat kita di sini bisa untuk tidak tersandung dan tidak kehilangan pegangan kita. Kita perlu punya sikap yang selalu mau excellent, yang mau memberikan yang terbaik dalam kerohanian kita. Karena itu membantu kita untuk tetap fokus. Dan akhirnya apa? Kita bisa tetap setia. Mari kita lihat sekarang ini hal yang terakhir yang Petrus katakan, yang membuat kita tidak punya sikap yang casual atau sikap yang seadanya di dalam kerohanian kita. Kita lihat di ayat yang terakhir, yaitu ayat 18. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari ini yang bisa membuat kita tidak punya sikap yang casual atau seadanya adalah ketika kita juga terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Kalau kita lihat balik ke pasal pertama, ayat ke-5, dikatakan di sana, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Make every effort. Spudazo. Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih, banyak orang berharap pertumbuhan rohani akan terjadi secara otomatis. Banyak orang berpikir kedewasaan rohani akan terjadi tanpa usaha. Tapi Rasul Petrus katakan dengan sangat jelas, untuk kita bisa bertumbuh, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita harus make every effort. Kita harus give our best. Spudazo. Itu yang harus terjadi. Baru dikatakan di ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu
akan Yesus Kristus Tuhan kita. Di NIV-nya dikatakan, if you possess these qualities in increasing measure, yang merupakan tema kita, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Ini adalah kualitas-kualitas yang kita nggak bisa miliki hanya seadanya atau secukupnya. Tapi harus kita miliki apa? Secara berlimpah-limpah. Secara increasing measure. Bahasa Greeknya adalah pleonatzo. More and more. Plenty. Increasing. Bertambah-tambah. Abundant. Bayangkan. Saya ajak Bapak Ibu sekarang bayangkan. Sebuah kehidupan yang kita akan punya sebagai seorang Kristen jika kita memiliki kualitas-kualitas tersebut secara berlimpah. Bayangkan, kita akan mempunyai satu kehidupan yang luar biasa, yang eksepsional. Dan itulah yang Tuhan rancangkan dan Tuhan harapkan untuk kita bisa punya sebagai seorang Kristen. Sayangnya hari ini, kalau kita jujur terhadap diri kita sendiri, apakah kita bisa katakan bahwa kita hari ini memiliki kualitas-kualitas rohani tersebut secara berlimpah di dalam kehidupan kita? Atau lebih sedihnya, apakah bisa kita katakan kita punya kualitas-kualitas ini sama sekali sebagai seorang Kristen? Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid Yesus, bisakah kita katakan bahwa kita bertumbuh dalam iman? Atau kita semakin hari semakin kehilangan iman kita? Bisakah kita katakan bahwa kita bertambah kebajikan kita, our moral excellence, atau karakter kita makin hari makin buruk? Bisa nggak kita katakan bahwa kita makin bertambah pengetahuan kita? Atau hari ini sebagai seorang Kristen kita sudah berhenti belajar? Bisakah kita katakan bahwa kita bertambah penguasaan diri kita? Atau makin hari kita ini makin lepas kontrol dan lebih dikuasai oleh hawa nafsu kita, lebih dikuasai oleh amarah kita? Bisakah kita sebagai orang Kristen hari ini, kita katakan kita menjadi orang yang lebih bertekun? Atau kita sekarang ini malah menjadi orang yang lebih gampang menyerah? Bisa katakan kita adalah orang yang menjadi lebih saleh? Atau kita hari ini menjadi orang yang lebih duniawi? Bisa kita katakan sebagai orang Kristen hari ini, kita menjadi orang yang lebih mengasihi? Atau kita adalah orang yang lebih egois hari ini? Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, apakah kita seorang Kristen yang terjebak nostalgia? Apakah momen-momen rohani terbaik kita terjadinya semua hanya di masa lalu? Saya sering dengar orang katakan demikian. Iman saya paling kuat waktu saya masih belajar Bible 10 tahun yang lalu. Saya pernah dengar orang bilang, saya paling bisa menguasai diri di tahun pertama waktu setelah saya dibaptis. Dan itu sudah 5 tahun yang lalu. Ada orang yang katakan ini, saya paling bertekun waktu saya masih single. Sebelum saya menikah. Tapi setelah saya menikah dan punya anak, saya gampang sekali untuk menyerah. Dan kerohanian saya sudah tidak sama lagi. Brothers sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, bukanlah rancangan Tuhan untuk masa terbaik kerohanian kita sudah lewat. Atau masa kerohanian kita di masa yang lalu. Rancangan Tuhan adalah untuk kita terus memiliki kualitas dan karakter-karakter rohani yang terus bertumbuh dan terus bertambah dengan limpahnya. Secara increasing measure, secara pleonatzo, itulah rancangan Tuhan. Karena Tuhan mau untuk setiap kita di sini. Tuhan merancangkan untuk setiap kita di sini untuk punya hidup
yang luar biasa, hidup yang exceptional. Dan itu yang Tuhan ingin kita miliki. Jika itu terjadi, maka kita akan dibuatnya menjadi efektif dan produktif dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Hari ini Tuhan tidak mau untuk kita punya sikap yang casual. Sikap yang seadanya. Sikap yang biasa-biasa saja dalam kehidupan rohani kita. Tuhan mau kita untuk terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita selalu give our best. Tuhan mau kita di sini make every effort. Tuhan mau kita terus di sini untuk punya spudazzo dalam kerohanian kita. Dia telah memberikan segalanya untuk kita. Untuk kita hari ini bisa hidup benar. Godly life. Dan bahkan dijanjikan bahwa kita hari ini bisa berpartisipasi dalam kodrat ilahinya. Bukankah itu luar biasa? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, mari kita terus hidup dalam pengharapan. Be expectant dan menantikan kedatangannya kembali. Mari kita di sini terus memberikan yang terbaik. Be excellent di dalam semua kualitas kerohanian kita. Supaya kita tidak tersandung dan akhirnya menjadi lemah. Dan akhirnya mari kita terus bertumbuh dalam kualitas-kualitas kerohanian kita. Karena Tuhan tidak mau kita di sini hanya punya hidup yang biasa-biasa. Tapi Tuhan mau kita di sini punya hidup yang luar biasa. Exceptional life. Itu yang Tuhan siapkan buat kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur. Kami bisa belajar dari firman Engkau tentang hidup yang Engkau mau kami miliki ya Tuhan. Bantu kami semua di sini tidak puas dengan hidup yang seadanya dalam kerohanian kami, tapi kami terus mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan rohani kami. Karena kami tahu Engkau punya rancangan yang luar biasa, bahwa setiap kami semua di sini bisa punya hidup yang exceptional di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk mengasihi kami. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.